Cowok yang sinis dengan statement selain donatur dilarang ngatur, yang nganggur tercium bau kurang mampu dari jarak 100 kilometer. Belakangan ini sosial media lagi rame banget sama tren selain donatur dilarang ngatur. Banyak yang setuju tapi nggak sedikit juga yang kontra. Katanya cuma yang kasih uang yang boleh ngatur hidup seseorang. Tapi bener nggak sih? Atau ini cuma tren yang bikin kita makin egois? Kalau kita lihat dari sisi pro, bener juga. Kita harus hormatin yang udah support finansial kita. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang kontra, jangan mau harga diri ditukar sama uang. Sebagian orang tuh setuju, katanya ini bentuk penghormatan buat yang udah support hidup kita. Tapi yang lain bilang, ini cuma mindset uang bisa membeli segalanya, termasuk harga diri. Kalau dipikir-pikir tren ini tuh kayak pisau bermata dua. Di satu sisi bisa jadi pengingat buat kita supaya lebih menghargai orang yang udah support kita. Tapi di sisi lain, bisa kita kehilangan kendali atas hidup sendiri. Apakah kita mau diatur hanya karena uang? Menghargai orang yang membantu kita secara finansial itu wajar. Tapi kalau sampai nggak bisa ngambil keputusan sendiri karena takut kehilangan support, itu juga bahaya. Tren ini juga punya efek yang cukup besar di kehidupan sosial kita. Sekarang banyak orang yang makin jadi selektif dalam bergaul. Bahkan ada yang menghindari teman atau keluarga yang dianggap nggak punya apa-apa gitu, atau nggak kasih apa-apa. Pertanyaannya adalah, benar nggak sih kita hidup harus dengan standar kayak gini? Realitanya kalau standar pertemanan atau hubungan kita cuma berdasarkan uang, itu kita bisa kehilangan banyak orang baik di hidup kita. Bukan berarti uang nggak penting, tapi jangan sampai uang itu jadi satu-satunya alasan gitu kita menghargai atau menghormati orang lain. Satu lagi yang berbahaya dari tren ini, yaitu kecenderungan buat jadi anti kritik gitu. Beberapa orang mulai pakai tren ini buat menolak kritik yang sebenarnya membangun. Ujung-ujungnya mereka malah terjebak dalam zona nyaman dan nggak berkembang. Padahal kritik yang baik justru bisa bikin kita maju kalau kita cuma mau dengerin orang yang kasih kita uang. Gimana kita bisa belajar dari kesalahan dan berkembang? Jadi gimana cara kita menyikapi tren ini dengan bijak? Gampang sih sebenarnya. Ini dia beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, hargai orang yang membantu kita, tapi tetap punya prinsip sendiri loh ya. Lalu gunakan tren ini buat memfilter komentar negatif, tapi jangan sampai jadi alasan buat nolak kritik yang baik. Terus jangan jadikan uang itu sebagai satu-satunya standar dalam menilai seseorang. Dan yang terakhir itu pikir 2 kali sebelum ikut tren. Pastikan itu sesuai dengan nilai dan prinsip hidup kita. Jadi menurut kamu tren ini lebih ke arah positif atau justru malah bikin orang makin egois? Yuk tulis pendapat di komentar, jangan lupa like, share, and subscribe biar makin banyak yang lebih bijak dalam menyikapi tren sosial media. Cheers guys!